Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, alhamdulillah pada hari ini, pekan ini kita dapat kembali dalam acara kita, yaitu kajian kitab Syarhu Adabil Asyarah karya Syekh Abdullah Al-Utsaimin hafidhahullah. Mudah-mudahan kita dapat menghatamkan kitab ini dan mengamalkan apa-apa saja ilmu yang ada di dalamnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sampai ke adab yang keenam, yaitu insyaallah adab ketika bersin. Yaitu sebelumnya kita sudah membahas tentang adab ketika tidur, maka selanjutnya yaitu adab ketika bersin. Qala al-musannif waffaqahullah as-sadis idza atasta faghatta wajhaka faghatti wajhaka biyadika aw bi thawbika wahmadillaha fa in shammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Insyaallah penjelasannya akan ada di bawahnya. Qala syarih waffaqahullah, pensyarah yaitu yang menjelaskan tentang adab 10 ini yaitu Syekh Abdullah Utsaimin. Dzakara al-musannif waffaqahullah al-adab as-sadis min al-adabil asyarah wa huwa yata'allaqu bi adabil utas. Pensyarah yaitu Syekh Utsaimin hafizahullah menyebutkan dalam adab ke-6 ini yaitu adab tentang bersin. Wa fihi arba'u masail, dalamnya ada 4 pembahasan. Fal mas'alatul ula fi qaulih idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bi thawbik. Masa pembahasan yang pertama yaitu jika engkau bersin maka tutuplah wajahmu dengan tanganmu atau dengan pakaianmu. Wal utasu wa sautun yakhruju minal anfi ma'a hawa'in syadid. Apa itu bersin? Kita tentunya sudah tahu ya, yaitu keluarnya suara dari hidung disertai dengan angin yang sangat kencang. Fa idza atasal abdu umira an yughatti wajahu li alla yatanatharu atharu utasihi mimma yakhruju min anfihi fayughattihi biyadihi aw bi thawbihi liyahsula habsul mutanathiri min anfi inda utasihi. Jadi sebagaimana kita tahu ketika orang bersin itu biasanya akan mengeluarkan bakteri-bakteri, mengeluarkan hal-hal cairan-cairan, termasuk juga di dalam anginnya itu hal-hal yang kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun apalagi di musim pandemi, tentunya kita harus sangat menjaga sekali, apalagi imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker. Nah, maka salah satu tujuan adanya sunnah ini sebenarnya sudah dijelaskan dari zaman Rasulullah SAW. Ketika engkau bersin, tutuplah dengan tanganmu atau dengan bajumu. Biar apa? Agar tidak menyebar virus-virus apa yang dari badanmu apabila sakit, dan juga agar kita tidak terkena dari virus orang lain. Fa imma anta yarudda saubahu ka imamatin aw tarafi qamisin wa nahwi ala wajhihi mughatiyan lahu aw yumsiku biyadihi ala anfi. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama menutup dengan kain. Kalau di Arab biasanya orang menggunakan simak ya, jadi bisa dengan simaknya. Atau misalnya tidak ada dengan baju, misalnya kita menggunakan kaos tidak sengaja, tidak masalah. Ataupun kalau tidak sempat bisa dengan menggunakan tangan. Wal mukhtar kaunul imsaki bil yadil yusra li anil kharij adatan indal utas huwal mukhad wa huwa mustaqdarun tab'an la syar'an fatiba'un nasi tanfuru min ru'yatihi wa atharihi wa in kana ghayra mustaqdarin syar'an. Nah, yang dipilih yang paling baik yaitu ketika bersin menutup dengan tangan
kiri. Kenapa? Karena biasanya yang keluar dari bersin itu ada cairan-cairan seperti ingus ya, yang itu merupakan hal yang menjijikkan. Walaupun menjijikannya bukan secara syariat. Artinya ketika kita terkena ingus tidak membatalkan wudhu, tapi tetap sebaiknya ditutup dengan tangan kiri, karena identik tangan kiri biasanya untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Wal mustaqdaratu syar'an aw tab'an minal adha wal yadul yusra takunu lil adha ammal yumna fatakunu lit takrim. Kenapa harus tangan kiri? Seperti tadi kita sampaikan, tangan kiri biasanya untuk yang kotor-kotor, tangan kanan untuk hal penghormatan, makan dan yang bersih-bersih. Wal masalatu tsaniyah fi qoulihi wahmadillah aikul alhamdulillah. Nah, pembahasan yang kedua, setelah bersin ditutup, apa selanjutnya? Ucapkanlah alhamdulillah. Wa waqa'a fil ahadits an-nabawiyah syiyagun zaidatun ala lafdzil hamdi. Faman iktasara al-hamdi jaa'a bi aqallil ma'muri bih. Wa man zada syai'an mimma warada kana akmala fil imtisal kal mutaqaddim fil hamdi ba'da ta'am. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk tahmid ketika setelah bersin itu ada banyak. Ada yang alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus sholihat, alhamdulillah saja dan alhamdulillah yang lain. Tapi insya Allah kalau sudah mengucap alhamdulillah sudah cukup. Tapi kalau mau diperpanjang seperti doa setelah makan ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ghairu makfiin wala mu'addain rabbana juga boleh. Itu sudah sempurna seperti itu. Wa min qawaidid diyanah anna sunanal mutanawwi'ah fil mahallil wahid yu'ta binau'i minha taratan wa binau'in akhar taratan ukhra liyasta'mil al-'abdu jami'al warid minas sunnah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fayatahaqqaqu fihi kamalul ittiba' wa ya'dumu ajrahu fi ihya'is sunnati wa hifdhiha finnas. Akan tetapi ada sebuah kaidah di dalam beragama itu, kalaulah dalam sunnah ini ada banyak riwayat, maka sebaiknya kita menggunakannya secara bergantian. Jadi kadang kita mengucapkan alhamdulillah secara lengkap, kadang secara ringkas gitu. Agar apa? Agar semua riwayat yang benar dari Nabi, yang sahih dari Nabi dapat kita amalkan. Wal mas'alatu as-salisah fi qoulihi wa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah. Ai idza da'aka laka ahadun ba'da utasika wa hamdikallah bi an qala laka yarhamukallah. Jadi setelah orang itu bersin, menutupnya dengan kain atau dengan tangan, sunnahnya mengucapkan alhamdulillah. Maka yang mendengar apa sunnahnya? Sunnahnya mengucapkan yarhamukallah. Faman sami'a atisan hamidallah qala lahu da'yan yarhamukallah. Wa du'a'u birrahmah muta'allaqun biman hamida ba'da utasihi. Fa in atasa falam yahmadillah lam yud'a lahu birrahmah. Jadi saya pernah dengar kenapa dari seorang dosen, kenapa orang setelah bersin itu justru alhamdulillah. Karena biasanya orang bersin itu membutuhkan kekuatan. Jadi ketika orang itu bisa bersin berarti dia dalam keadaan sehat. Maka dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini perlu diketahui, kalau misalnya ada orang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita yang mendengarnya kemudian disunahkan membaca yarhamukallah? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Wal masalatur rabi'ah, pembahasan yang terakhir dalam bab ini, fi qauli faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sabata hadza 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal asarul marwiyatu 'anis sahabah radhiyallahu anhum tadullu ala anna maqsudus syar'i wuqu'ud du'a bi ayyi lafdin. Bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Ketika ada orang mendoakan kita yarhamukallah, kita sebagai orang bersin mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk dan senantiasa memperbaiki keadaanmu. Wuku doa bi ayyi lafdhin fasahanin Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Rawahu Malik fi Muwatta'ihi an-Nafi' anhu wa huwa min ashahil asanid. Akan tetapi sebenarnya dalam hal menjawab yarhamukallah ini ada banyak riwayat. Ada yang mengucapkan yahdikumullah yuslih lakum. Ini dari riwayat Ibnu Umar, yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Dan masih banyak lagi.
yarhamuna wa yarhamukum. Akan tetapi yang penting adalah niat kita mendoakan, maka cukup dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu sudah cukup. Wa huwa aslu ma'tadan nasu fi hadhil bilad min qaulihim yarhamuna wa yarhamukumullah. Fa hadha du'a al-jari an alsinatihim marwiyun asluhu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa sahha an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yaqul yarhamuna wa yarhamukumullah ay wa do yahdikumullah yuslihu balakum. Jadi bisa kita ubah menjadi yarhamuna wa yarhamukumullah, bisa kita ubah menjadi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Fahadhil asar wa ma kana fi ma'naha tadullu ala anna maqsud asy-syar'i wuqu'u du'a huna wa akmaluhu an yaqula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, dari banyak asar ini atau perkataan sahabat, yaitu ada yang yarhamukumullah wa yarhamukum, ada yang tadi ya yarhamukullah wa yarhamulana wa yaghfir lana wa lakum. Akan tetapi ini semuanya boleh, tujuannya adalah untuk doa. Akan tetapi yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Faman da'a bi ghairihi wala siyama fil asaril waridah anis sahabah kana muwafiqan lil maqsudi syar'i fala yutlaqul qawlu bi kauniha mukhalafah fadlan an yuqal innaha bid'ah. Fatakatsaru hadhil asar wa tanawuha yadullu ala anna asla syar'i al maqsud fi hadzal mahal huwa doa. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya yang lain ada yang mengucapkan yarhamullah wa yarhamukum, misalnya yaghfir lana wa yaghfir lakum. Tentunya ini bukanlah suatu bid'ah atau hal yang dilarang dalam agama, tapi merupakan ikhtilafut tanawu, yaitu perbedaan saja, karena memang riwayatnya banyak, ada yang A, ada yang B. Semuanya boleh, karena niatnya satu, yaitu untuk berdoa. Nah, apa intisari dari kita sampaikan tentang bab ini? Wa hasilu ma taqaddam anna adkaral utos nau'an. Jadi setelah kita bahas tadi tentang adab bersin, maka dalam hal ini ada dua pembahasan, yaitu satu, ahaduhuma dzikrul atis wa huwal hamdu indal utosihi wa du'a'u li musammitihi biqaulihi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Au ghairu dzalika minal ma'tsuri 'anis sahabah radhiyallahu anhum wa ma kana fi ma'na. Yaitu tentang untuk yang bersin sendiri, bagi dia yang pertama tadi menutup, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian kalau mendengar orang menjawab yarhamukallah, dia harus mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wal akhar dzikru samil atis wa huwa du'a lahu bi qaulihi yarhamukallah. Dan yang lain yaitu ketika kita mendengar orang bersin, yaitu kita mengucapkan yarhamukallah. Baiklah ikhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kepada adab yang ke-7. Qala al-musannif wafaqahullah as-sabi' raddut tasa'uba mastata'ta wa amsik biyadika ala fika wa la taqul Qala syarih wafaqahullah. Nah, pensyarih Syekh Abdullah Utsaimin mengatakan zakar al-musannif wafaqahullahu al-adab as-sabi' min al-adab bil-asharah wa huwa yata'allaqu adabut tasa'ub. Di sini penulis menyebutkan adab ke-7 dari 10 adab, yaitu tentang adab menguap. Tadi adab apa yang ke-6? Yang ke-6 adalah adab bersin. Sekarang yang ke-7 adalah adab menguap. Wa fihi salasu masail. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, fal masalatul ula fi qaulih rudda at-tasa'uba mastata'ta. Wa tasa'ub huwa khuruju hawa'in minal fami duna nafkhin. Nah, ini tentang kalau kita hendak menguap, apa yang harus kita lakukan? Menguap sendiri adalah keluarnya angin, ya, biasanya dari mulut tanpa adanya air liur. Jadi kalau nafsun, kemarin nafsu itu angin dengan sedikit air liur. Kemudian tadi bersin itu angin disertai lendir-lendir dari hidung. Kalau ini menguap angin tanpa disertai air liur, itu dari mulut. Sunnah yang pertama yaitu hendaklah kita menahannya. Maksudnya menahan bagaimana? Nah, kita jelaskan. Fa idzan dafa'a dzalikal hawa min jawfil 'abdi umira bi an yaruddahu. Wa radduhu huwa habsuhu wa katsmuhu fayaktumuhu mastata'a ila dzalika sabila bi an yajma'a nafsahu ala anfasihi hatta la tatasara'u fatakhruja ala tilkal hal al ma'rufah bainan nas.
Usaha yang pertama untuk menolak atau menahan menguap ini adalah dengan kita menahan badan kita, yaitu menahan diri supaya gimana caranya menguap ini tidak jadi keluar. Jadi dengan mulut, dengan nafas ini kita tahan. Ini yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua ya, fi qauli wa amsik biyadika ala fik. Nah, kemudian selanjutnya kalaulah kita tidak bisa menahan dengan tubuh kita, maka kita hendaknya menahannya dengan mulut kita. Ai ikbid biyadika ala fik muhkiman subutaha alaih li'alla tatamada fatafhura faka ala wajhin mustaqbahin mustasna'in. Nah, kita udah mencoba menahan nih, mau menguap menahan, tapi tidak bisa, maka kita tahan dengan tangan kita. Nah, sekarang tangan mana yang harus kita untuk menahankan uapan kita ini? Apakah tangan kanan? Apakah tangan kiri? Ataukah sebelah sini? Atau sebelah sini? Nah, kita bahas. Wa akmalu ma yusta'malu minal yadaini huna ma yunasibul hal. Fa in kana al-famu mutayyiban laysat fihi ra'ihah karihah wa la yatasa'adu minha ma yustakdzar ista'mil yumnah. Ista'mala yumnah wa in kana yakhruju minhu li'illatin aw ghairiha ma yustaqdaru wa yustaqbahu mimma huwa adzan ista'mala yusra. Jadi kalau kita nih yakin kalau kita tuh menguap tidak bau, satu, kemudian tidak menjijikkan, dua, maka silakan saja ditutup dengan tangan kanan. Tapi kalau kita kayaknya nih kalau saya menguap bakalan bau, kalau menguap menjijikkan, apalagi di tengah khalayak umum gitu, maka tutuplah dengan tangan kiri. Wal akmal isti'malu dhahiril yadi duna batinil kaf fayaqlibu yadahu wa yad'uha ala fihi li'alla tubashiru batinal kaffi fa in kanatil kaffu yumna kana yubashiru biha aklahu wa syurbah. Nah, kalau tadi sudah jelas kapan tangan kanan dipakai, kapan tangan dipakai, sekarang bagian mana? Nah, kalau dalam hal menguap ini lebih sempurna menggunakan tangan bagian luar sebelah sini. Jadi kita menguap ditahannya seperti ini, bukan seperti ini ya. Kenapa? Ulama menyebutkan ilahnya yaitu karena sebelah dalamnya tangan ini biasa kita untuk makan, minum, dan lain sebagainya, bersalaman misalnya. Jadi ketika kita menguap dengan luar sini sehingga tidak membahayakan apa yang ada di dalam tangan kita. Wal mas'alatu tsalisah fi qauli wala taqul wa huwa sautun yasduru idza tamadal mutasaibu fi fagri fihi fa innaka tasma'u man kasaba alaihi tasaub fastajaba lida'ihi yatamatta bih at-tasaubu mumtaddan hatta yakhruju minhu hadha saut au nahwu. Nah, tadi kalau menguap yang adabnya apa? Ditahan. Kalau nggak bisa ditahan, pakai tangan. Kalau kemudian menjijikan atau bau, tangan kiri. Dengan tangan di sebelah mana? Tangan sebelah luar. Kemudian kadang-kadang kita tuh melihat Allah qadarullah ma syafa'al ya. Ada orang itu menguap tuh sampai dibuka seluas-luasnya sampai mengatakan timbul suara gitu ya. Paham maksud kami gitu. Jadi kalau ada orang kemudian menguap sampai mengeluarkan suara, nah itu tidak sopan. Bahkan itu menyelisihi sunnah. Wa waqa fi riwayatil Bukhari wal ghalib fi halin nas wa hiya riwayatun Abi Dawud. Nah, jadi di riwayat Bukhari juga ada sampai keluar kata gitu. Tapi di riwayat lain yang paling banyak itu mengeluarkan suara gitu ya. Wa mislu hadza mimma yustaqbah yubayyinu mimma yadullu alaihi adna dalalah yakni mislu ma qulna al-warid fil hadisi fa innahu hina idzin sara bayyinan bi adna dalalatin. Maka jelas, pokoknya intinya tidak boleh menguap membuka mulut sampai menimbulkan suara. Membuka saja tidak boleh, apalagi sampai mengeluarkan suara. Usikum nafsi bi taqwallah. Nah, terakhir, walladzi la yafhamu yumkinu an yundur finnas idza tasaabu fayafham. Mungkin belum paham maksudnya keluar suara ketika menguap itu gimana? Nanti lihat kalau ada orang menguap, lihat saja. Kalau sampai dia mengeluarkan suara, lah itu yang saya maksud di sini tidak boleh.
Lakin layam bagi an yuzadu fil bayani bi an yaqula al mubayyin hakadha thumma yaftahu famahu wa yursilu hadha saud fa inna hadha mimma yustakbah. Nah, kan tetapi dalam saya menjelaskan pun sebenarnya tidak boleh mengucapkan gitu kemudian memperagakan, tidak boleh. Cukup kita beritahukan bahwasanya kalau sampai keluar suara itu maka hukumnya tidak baik. Wa bayanu syari'ati yang bagi an yakuna al akmali wajhin fil qali wal hal fal mubayyin ahkamu syari'ah yang bagi an yata'annaqa fil bayanil mu'ribi anha li'anna syari'ata ja'at li abyanil kalam wa kadza idza bayyana bihalin kumla dunal wuqu'i fi halin naqs allati yajdari fiha an-nas al mubayyin ala tilka surah allati yastakbihunaha. Nah, ini dalam hal syariat itu memang kita biasa dituntut untuk menjelaskan suatu hal sedetail-sedetailnya. Akan tetapi karena ini merupakan syariat yang mulia yaitu agama Islam, hendaknya pun kita juga menyampaikannya dengan hal yang baik, yang mulia, tanpa kemudian kita menjelaskan dengan hal-hal yang buruk atau kurang terpuji lah, sehingga penyampainya menjadi kurang baik. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mungkin kurang sopan atau kurang lengkap atau ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang baik, yang sempurna, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ingat, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yarda min sadidil aqwal wa sholil a'mal wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.